Ada sebuah kisah yang gila tapi nyata tentang badai yang hampir menghancurkan kapal tanker dan tentang beberapa orang yang entah karena nekat, heroik, atau mungkin gak sempet mikir panjang ya, mutusin buat melawan laut yang mengamuk. Sebuah kisah penyelamatan laut yang sering disebut paling berani di sejarah penjaga pantai Amerika. Cerita dimulai di Massachusetts tahun 1951, di kota kecil yang anginnya dingin dan lautnya kadang santai, kadang ngeselin. Ada seorang petugas penjaga pantai bernama Bernie Weber. Orangnya kalem, hidupnya sederhana, dan tipe yang kalau dikasih aturan, pasti dia patuhi satu-satu. Bahkan mungkin sambil ngecek 2 kali biar yakin. Di luar pekerjaannya, hidupnya biasa aja, kerja, pulang, tidur, dan sesekali naksir sama cewek. Setiap langkah adalah survival, setiap momen adalah petualangan, setiap rahasia ada kodenya, dan kita pecahkan bersama The Funky Code. Bernie ini punya gebetan bernama Miriam. Kisah asmara mereka awalnya polos, klasik, dan manis ya. Kayak romansa yang biasa terjadi di kota kecil. Mereka ketemu, cocok, saling naksir, dan hubungan mereka berkembang lumayan cepat. Miriam orangnya berani, langsung pengen serius. Bernie sempat ragu nih, bukan karena gak cinta, tapi karena kerjaannya berhubungan langsung sama hal-hal yang bisa bikin nama masuk koran ya. Dia takut bikin orang yang dia sayang harus nanggung hidup sendirian karena dia gak pulang-pulang. Tapi akhirnya karena takut kehilangan lebih menyakitkan daripada takut tenggelam, mereka sepakat nikah. Rencana manis, masa depan cerah, semua terlihat indah, sampai laut mutusin buat ngerusak semuanya. Tanggal 18 Februari 1952, sebuah badai brutal nyerang pesisir timur Amerika. Anginnya segede itu kalau ditiupin ke jemuran, bukan cuma bikin baju kering tapi bikin hilang sekalian. Di tengah laut, 2 kapal tanker raksasa, Pendleton dan Mercer, jadi korban. Pendleton apes banget, sambungan las lambungnya ternyata lebih lemah daripada LDR ya. Badai menghantam tekanan dari laut nyiksa badan kapal, dan tiba-tiba crack. Kapal literally patah jadi 2. Bagian depan tenggelam ke dasar laut, sementara bagian belakang entah gimana caranya masih ngapung, nyangkut di antara ombak. Membawa 30 orang yang sekarang bingung antara panik atau doa ya. Kondisi di kapal itu absurd ya. Mereka masih punya mesin tapi nggak punya kemudi yang normal. Setengah kapal ini harus bertahan di tengah badai tanpa komunikasi jelas. Rapat darurat diadakan. Ada yang pengen nyoba sekoci, tapi buat apa? Sekoci di tengah ombak segede rumah itu bukan menyelamatkan diri, itu akan mendaftarkan dari diri ke surga ya. Untungnya ada seorang mekanik brilian bernama Seabird. Dengan otak yang masih jalan di tengah kekacauan, dia nyusun rencana yang setengahnya kayak ide gila, setengahnya kayak keajaiban ya. Merakit sistem tuas manual agar bisa mengarahkan kapal setengah itu ke karang, biar minimal bisa mendarat ke darat. Sementara itu di darat, kabar tentang kapal yang terbelah 2 nyampe ke telinga atasan Bernie. Masalahnya semua kapal penyelamat lagi dipakai buat nyelamatin kapal yang lain. Pilihannya sedikit dan gak ada yang ideal. Akhirnya bos mutusin buat nyuruh Bernie bawa perahu kecil buat nyari Pendleton. Misinya jelas, mencari jarum di tengah lautan badai. Memakai perahu yang lebih mirip ember ya, bermesin daripada kapal penyelamat. Dan beberapa berharap aja Tuhan lagi baik hati hari itu. Bernie nggak banyak ngomong ya, dia mengumpulkan 3 orang buat ikut. Seorang mekanik, seorang anak baru, dan seorang rekan yang dulu sebel sama dia tapi tiba-tiba jadi relawan. Mungkin karena antara bosen di darat atau udah pasrah kalau emang hari itu jadwalnya mati ya. Perjalanan mereka ke tengah laut adalah definisi kalau salah satu hal gagal, semua tamat. Mereka harus melewatkan sandbar ya, daerah dangkal pasir yang geser-geser kayak mood dosen killer ya. Salah dikit perahu bisa kebalik atau hancur. Mesinnya sempat mati di tengah terjangan ombak raksasa.
Mereka literally diombang-ambing kayak daun kering di saluran air pas musim hujan. Tapi entah gimana, entah karena skill, doa, atau keberuntungan sementara, mereka berhasil lolos dari zona maut pertama. Badai nggak jadi santai, angin makin nyaring, gelombang makin tinggi, jarak pandang nyaris nol. Mereka nyari kapal yang cuma setengah di laut segede itu tanpa kompas yang benar ya, di tengah malam. Pencarian yang normalnya udah hopeless nih, nggak ada harapan sama sekali. Kali ini harus dilakukan cepet ya, karena kapal yang mereka cari makin lama makin dekat untuk tenggelam. Setelah pencarian yang bikin jantung serasa dikepret ya setiap detik, mereka nemuin Pendleton nih. Setengah kapal itu masih terombang-ambing di atas ombak, seperti mayat hidup dari dunia maritim ya. Masalahnya berikutnya muncul. Perahu menyelamatkan mereka cuma muat 12 orang, sementara yang harus diangkut lebih dari 30. Secara matematika nggak masuk akal, secara moral ya nggak mungkin ninggalin siapapun. Bernie memutuskan angkut semua deh. Nggak peduli kapal bakal kepenuhan, yang penting semua punya kesempatan hidup. Proses evakuasi bukan adegan heroic slow motion ya, itu lebih kayak kekacauan terorganisir yang tiap menitnya bisa berubah jadi bencana penuh korban. Kru satu persatu turun pakai tali, sebagian kegulung ombak, sebagian nyaris ketabrak besi, sebagian nekat loncat langsung. Ada yang selamat karena keberuntungan dan ada juga yang apes di detik-detik terakhir. Laut nggak peduli siapa baik siapa yang jahat, semuanya sama di mata badai. Tapi ajaibnya semua berhasil naik. 32 orang dijajelin ke perahu kecil yang kalau punya perasaan pasti udah nangis minta pulang ya. Masalah terakhir, balik ke darat tanpa kompas. Di laut gelap, badai masih mengamuk dan listrik kota mati. Ini kayak disuruh main game peta umpet tapi lapangannya lautan ya. Pencarinya badai dan hadiahnya cuma nyawa. Satu-satunya harapan datang dari orang-orang di darat. Penduduk kota nyalain lampu mobil mereka, mengarahkan cahaya ke laut, bikin semacam jalur darurat buat nuntun perahu kecil yang membawa seisi kapal itu balik ke pelabuhan. Akhirnya setelah berjam-jam yang kayak seabad nih ya, perahu kecil itu nyampe. Kota yang tadinya penuh kecemasan berubah jadi satu pesta lega yang diam-diam mungkin nyari kopi panas sambil nyeka air mata. Orang-orang yang tadinya nyangka udah bakal ninggalin temen nih, suami, saudara, tiba-tiba bisa memeluk mereka lagi. Bernie dan Miriam akhirnya menikah dan hidup bersama puluhan tahun sampai Bernie meninggal di usia tua. Mereka punya kehidupan panjang yang penuh kenangan dan mungkin sekali-sekali ngelirik laut sambil mikir, thanks, tapi nggak mau ulangi lagi ya. Cerita ini bukan cuma soal keberanian ngelawan badai, ini soal gimana manusia di titik paling rapuh. Ini bukan hanya film, tapi ini adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata ya. Masih bisa ngelakuin hal yang di atas kertas nggak mungkin terjadi. Tentang gimana nyawa orang lain jadi alasan buat ngelawan rasa takut paling dasar. Dan mungkin juga tentang fakta sederhana, kadang yang nyelamatin bukan cuma otot, mesin, atau strategi, tapi kombinasi dari kepala dingin, keberanian buta, dan timing yang ajaib banget.